Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia yang dilimpahkan Allah. Mudah-mudahan syukur dari lubuk hati yang paling dalam yang kita lakukan dapat menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah dalam kajian kita kali ini kita akan memulai pembahasan tentang ilmu faraid. Artinya beberapa kajian kita ke depan kita akan mengulang-ulang kembali hal-hal yang berkenaan dengan ilmu faraid atau ilmu mawaris. Kenapa ini yang kita pilih, saudara-saudari sekalian? Karena menurut hemat saya, kajian tentang ilmu faraid atau pembahasan tentang ilmu mawaris pembahasan yang sangat penting sekali, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ilmu faraid ini termasuk ilmu yang pertama sekali akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan sangat bernilai sekali jika waktu-waktu kita yang luang kita isi untuk mengulang-ulang, mengingat-ingat kembali, ataupun bagi yang belum pernah mempelajarinya, duduk untuk mempelajarinya, walaupun pembelajaran kita hanya melalui rekaman-rekaman yang akan kita laksanakan insyaAllah. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, secara umum ilmu faraid disebut juga dengan ilmu mawaris. Apa yang dimaksud dengan ilmu faraid? Yaitu bidang pengetahuan atau ilmu yang mengantarkan seseorang untuk sampai kepada menghitung warisan dan orang-orang yang berhak menerima warisan tersebut. Jadi kalau disebutkan apa ilmu faraid, berarti itu bukan hanya sekedar menentukan siapa yang berhak. Akan tetapi kajiannya sampai kepada atau mulai dari siapa yang berhak, bagaimana cara menghitungnya, kemudian harta peninggalan itu apa saja. Oleh karenanya, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimulai dari definisi tersebut, maka setidak-tidaknya kita bisa menangkap bahwa cakupan ilmu faraid itu adalah harta peninggalan yang ditinggalkan oleh seseorang, kemudian siapa yang berhak menerima harta tersebut, kemudian berapa bahagian orang-orang yang berhak tersebut. Itu cakupan dari ilmu faraid. Seperti apa sesungguhnya kedudukan ilmu faraid? Di dalam hukum Islam, ilmu faraid memiliki kedudukan yang sangat tinggi sekali. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, kata Rasulullah, ta'allamul faraidah wa 'allimuhan nas. Kalian belajarlah ilmu faraid itu dan ajarkan kepada orang lain. Fa inni mru'un maqbud.
saya ini akan diambil, saya ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna hadzal ilma sayuqbad, dan ilmu ini pun akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tadhharul fitan, saya akan meninggal dunia, kata Rasulullah, ilmu ini akan dicabut, fitnah akan berserakan, akan bertaburan. Apa bukti fitnah itu akan bertaburan? Hatta yakhtalifar rajulani fil faridah, sampai-sampai akan datang satu saat di mana dua orang berbeda pendapat tentang faridah. Fala yajiduna may yafsilu bainahuma, tapi mereka tidak menemukan siapa yang akan menyelesaikan pertikaian tersebut. Jadi saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalian belajar faraid, ajarkan kepada orang. Ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena khawatir akan muncul fitnah tentang harta. Karena harta ini luar biasa sekali pengaruhnya dalam kehidupan kita. Andai kata ada perselisihan pendapat, ada perselisihan paham tentang membagi harta, dan ketika itu tidak ada yang bisa menyelesaikannya, maka akan muncullah fitnah, rusak persaudaraan kita. Siapapun itu, kalau tidak bisa diselesaikan dengan baik, itu dapat memicu perpecahan. Di dalam sebuah hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'allamul faraidah fa innaha min dinikum wa innaha nisful ilmi. Kalian pelajarilah ilmu faraid, karena ilmu faraid itu bahagian dari agama kalian, dan ilmu faraid itu nisful ilmi, separuh dari ilmu. Wa innahu awwalu ilmin yunza' min ummati, dan ilmu faraid itu adalah ilmu yang pertama sekali akan dicabut dari tengah-tengah umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana poinnya hadis itu? Rasulullah mengatakan, wa innaha nisful ilmi. Faraid itu separuh dari ilmu. Jadi kalau dibagi dua, ilmu dalam agama kita ini, separuhnya faraid. Kenapa disebut ilmu faraid itu setengah atau separuhnya ilmu? Karena perjalanan kita ini hanya dua saja. Yang pertama, hidup kita. Yang kedua, mati kita. Kalau berhubungan dengan hidup kita, itulah salat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain sebagainya yang berhubungan dengan amalan kita ketika masih hidup. Tapi ketika seseorang sudah meninggal dunia, maka yang akan diurus adalah harta peninggalannya. Dan itu berhubungan dengan ilmu faraid. Itu makna dari nisful ilmi oleh ulama-ulama kita. Jadi sekali lagi, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu faraid ilmu yang luar biasa sekali. Akan sangat dianjurkan bagi para pemuda-pemudi kita, baik dia yang sedang mengecap pendidikan, menjalani pendidikannya di pondok pesantren kah, di perguruan tinggi kah, jurusan agama kah, atau tidak jurusan agama kah, semuanya mesti mempelajari ilmu faraid. Karena ini ilmu yang akan dicabut pertama sekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita tidak menginginkan itu terjadi. Itulah salah satu dasar kenapa kajian ini kita laksanakan. Tadi disebutkan tentang harta peninggalan. Apa yang dimaksud dengan harta peninggalan seseorang? Di dalam kitab ini disebutkan bahwa harta peninggalan itu, atau istilahnya tarikah. Jadi harta peninggalan itu bahasa Arabnya adalah tarikatun atau tarikah. Diambil dari akar kata taraka, meninggalkan. Tarikatun, harta yang ditinggalkan atau harta peninggalan. Apa yang dimaksud dengan harta peninggalan? Kullu ma yukhallifuhul mayyitu ba'da mautihi. Seluruh yang ditinggalkan oleh mayat, baik dia min amwalin mangkulah, harta yang bergerak, atau ghair mangkulah, atau harta yang tidak bergerak. Jadi apapun harta yang ditinggalkan oleh mayat,
Harta bergerakkah namanya? Harta tidak bergerakkah namanya? Harta bergerak, apa contohnya? Harta bergerak contohnya uang. Harta bergerak contohnya kendaraan. Itu harta yang bergerak. Kalau harta yang tidak bergerak, apa contohnya? Tanah. Harta yang tidak bergerak contohnya rumah, kebun, dan lain-lain sebagainya. Itu harta yang tidak bergerak. Nah, semua itu andai kata merupakan milik dari seseorang, lalu dia meninggal dunia dan itu menjadi peninggalannya, itu masuk dalam tarikah. Masuk dalam kategori harta warisan yang menjadi salah satu pokok kajian di pembahasan kita ini. Ketika disebut tarikah, yang terbayang oleh kita adalah harta peninggalan seorang muslim. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ilmu faraid itu satu kewajiban. Umpamanya ada yang meninggal dunia, lalu meninggalkan harta tertentu dengan nilai atau jumlah tertentu, maka mestilah harta tersebut dibagi, diserahkan kepada pemiliknya sesuai dengan hukum ilmu faraid ini. Nanti akan kita bahas apa-apa saja yang berkenaan dengan harta seseorang yang telah meninggal dunia. Tapi pada intinya, menjalani atau melaksanakan ilmu faraid itu suatu kewajiban. Jadi tidak boleh kita mengabaikan begitu saja. Soal nanti ahli keluarga bersepakat, umpamanya sudah dijelaskan bahagian masing-masing, si A umpamanya dapat sekian berdasarkan ilmu faraid, si B dapat sekian, si C dapat sekian. Mereka sudah mengetahui semuanya bahagian tertentu, bahagian masing-masing. Lalu mereka berembuk secara kekeluargaan, artinya ada yang mundur dari haknya. Kata abang umpamanya, saya alhamdulillah sudah ada kemampuan. Dari pekerjaan saya ini sudah terasa lapang dan nafkah pun insya Allah berlebih, maka saya tidak mengambil bahagian saya serahkan kepada adik yang paling kecil, umpamanya. Itu silahkan saja. Itu dibenarkan, tidak ada masalah. Tapi yang pokok, bahwa pembagian ilmu faraid, pembagian harta warisan berdasarkan ilmu faraid mesti dilaksanakan terlebih dahulu. Soal nanti dia mau mengalah, tidak mau mengambil bahagiannya, itu soal lain. Berarti dia memberikan bahagiannya kepada ahli waris yang lain. Intinya, ada harta warisan, laksanakan faraid. Sesudah itu mau disepakati secara kekeluargaan, silahkan. Tapi tidak boleh ilmu faraid ini diabaikan begitu saja. Apa tujuannya? Agar tidak terjadi permasalahan di kelak kemudian hari. Karena sudah banyak saudara-saudari sekalian yang saya pribadi menemukannya ketika harta peninggalan tersebut dibagi secara kekeluargaan, yang kecil belum paham berapa bahagian sesungguhnya, lalu dibagi sama banyak saja umpamanya. Tapi ketika dia meranjak dewasa, ketika dia mulai mengerti, bertanya ke kanan dan ke kirinya, mendengarkan pengajian-pengajian, baru sadar dia, oh rupanya harta warisan saya tidak sejumlah yang kemarin, lebih banyak rupanya. Nah, ketika itu terjadi tuntutan, maka akan muncullah permasalahan. Nah, ilmu faraid tujuannya mengatasi permasalahan tersebut, agar tidak menjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Yang diinginkan dari ilmu faraid ini adalah masalah warisan, tapi tidak mewariskan masalah. Itu yang kita inginkan. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa saja hal-hal yang berkenaan dengan harta peninggalan seseorang. Ini perlu, ini sangat penting kita ketahui ini. Ketika seseorang dipastikan meninggal dunia, maka ada beberapa kewajiban yang berkenaan dengan harta peninggalannya atau harta yang ditinggalkannya. Yang pertama berupa hutang. Hutang ini ada dua bentuknya. Satu, hutang yang berhubungan dengan harta itu sendiri. Yang kedua, hutang
yang berhubungan dengan tanggungan orang yang meninggal tersebut. Harta yang berhubungan dengan hutang yang berhubungan dengan harta itu sendiri, umpamanya semasa hidup dia menggadaikan harta tertentu kepada orang lain. Pinjam uang, lalu digadaikannya, dijadikannya jaminan atas pinjaman yang tersebut, dan jaminan itu merupakan harta miliknya. Nah, ketika dia meninggal dunia, ketika dia wafat, dan dia tidak meninggalkan harta selain daripada jaminan tersebut, maka dainul murtahin, pemegang jaminan tadi, atau orang yang berpiutang, itu lebih wajib didahulukan untuk dibayarkan hutangnya, diselesaikan hutangnya, agar jaminan itu dapat dikembalikan kepada ahli warisnya. Bahkan hutang yang seperti itu lebih dahulu dilaksanakan daripada penyelenggaraan jenazah. Jadi hutang itu dahulu, baru nanti penyelenggaraan jenazah. Sekali lagi saya ulangi contohnya, seseorang semasa hidupnya berhutang kepada orang lain. Sebagai jaminan dari pinjamannya itu, dia menggadaikan senilai hartanya. Tentu harta yang boleh dijadikan sebagai jaminan dalam hukum fikih kita. Nah, ketika dia meninggal dunia, ketika orang yang berhutang ini meninggal dunia, dan barang gadaiannya masih ada di tangan murtahin, di tangan orang yang berpiutang, hutang tersebut yang berkenaan dengan barang jaminan tadi itu wajib didahulukan, bahkan daripada penyelenggaraan jenazahnya. Nah, ini walaupun ini jarang terjadi di tengah-tengah kita, tapi ini sangat penting kita ketahui. Di sini disebutkan fadainul murtahin muqaddamun ala kulli syai' hatta tajhizil mayyit wa takfinihi. Hutang murtahin, hutang orang yang memegang jaminan atau orang yang berpiutang, itu didahulukan dari segala sesuatu, bahkan dari penyelenggaraan jenazah itu sendiri. Sesudah itu diselesaikan, maka masuk pada tahap yang kedua. Apa itu? Penyelenggaraan jenazah. Menyelenggarakan jenazah itu diambil pembiayaannya dari harta peninggalan mayat. Andai kata untuk memandikannya ada biaya tertentu, maka itu dikeluarkan dari harta peninggalan mayat. Andai kata untuk menguburkannya diperlukan biaya tertentu, maka itu diperlukan atau diambil dari harta peninggalan mayat. Kalau untuk mengkafaninya tentu dibeli kain kafan, dan itu diambil dari harta peninggalan mayat tadi. Artinya biaya apapun yang berkenaan dengan penyelenggaraan jenazah itu dipergunakan harta dari peninggalan mayat tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, barulah dibayarkan hutangnya yang berkenaan dengan tanggung jawab orang yang meninggal dunia, bahwa dia pernah berhutang kepada si A, dia pernah berhutang kepada si B, si C. Nah, baru dibayarkan hutangnya. Membayar hutang yang berkenaan dengan tanggung jawab orang yang meninggal dunia itu berada dalam tahap yang ketiga. Nah, kita kan kadang-kadang tidak tahu selama hidupnya ini yang meninggal ini kepada siapa saja dia berhutang. Itulah hikmahnya keluarga ketika sebelum mengantarkannya ke makamnya, ke kuburannya, itu keluarga menyampaikan, ini biasa kita melakukan di tengah-tengah masyarakat kita, keluarga menyampaikan bahwa kami sudah membebaskan mayat dari segala tanggungannya. Kalau ada hutang piutang, maka silakan menghubungi ahli warisnya. Ini ada baiknya ini. Ada baiknya. Agar apa? Agar hutang atau ketika yang meninggal dunia memiliki hutang, orang yang berpiutang itu bisa mendatangi keluarga. Jadi yang mayat ini tidak terkatung-katung amal ibadahnya. Karena saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangankan yang tidak mati syahid, orang yang mati syahid saja Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosanya kecuali hutang. Hutang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dahsyatnya hutang ini.
Itu sebabnya ada riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada orang yang meninggal dunia, Rasulullah bertanya kepada yang menyelenggarakan, ala sahibikum dain, apakah saudara kalian ini punya hutang? Kalau orang itu menjawab, enggak Rasulullah, salat, dia ikut mensolatkannya. Tapi kalau orang itu menjawab, iya Rasulullah, dia punya hutang, sallu ala sahibikum, kalian solat saja, kalian solatkanlah saudara kalian ini. Rasulullah tidak ikut solat. Walaupun riwayat itu mansukh menurut sebahagian ulama ketika sudah terjadi Fathu Makkah, di mana Baitul Mal sudah tertata rapi, baik, negara Islam sudah terbentuk dengan kekuatan ekonomi yang mapan. Ketika itu Nabi mengatakan, siapa yang punya hutang dan tak bisa melunasinya, saya akan melunasinya. Tapi intinya, saudara-saudariku sekalian, hutang itu sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan ampuni sebelum hutang tersebut dilunasi. Ketika seseorang meninggal dunia, setelah selesai diselenggarakan jenazahnya, hutangnya wajib dibayar. Ini tahap yang ketiga. Yang keempat apa? Dilaksanakan wasiatnya. Wasiat yang dilaksanakan itu tidak lebih dari sepertiga harta peninggalannya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahulukan dalam ayat ini wasiat daripada hutang. Padahal pelaksanaannya lebih didahulukan hutang daripada wasiat. Kenapa? Ini agar kita tidak lalai menjalankan wasiat orang yang meninggal dunia, agar kita tidak menganggap enteng wasiat orang yang meninggal dunia tersebut. Itu sebabnya didahulukan wasiat daripada hutang dalam ayat itu. Walaupun pelaksanaannya sekali lagi yang didahulukan adalah membayar hutang baru melaksanakan wasiat. Hutang yang berhubungan dengan barang sudah dilaksanakan. Jenazahnya sudah diselenggarakan. Hutang pribadinya sudah pula dibayar. Wasiatnya sudah dilaksanakan pula. Tidak boleh lebih daripada sepertiga harta yang tersisa. Apa yang terakhir? Yang terakhir barulah membagi harta warisannya. Jadi pelaksanaan pembahagian harta warisan, saudara-saudariku sekalian, itu berada pada nomor atau pada peringkat yang terakhir di antara hal-hal yang berkenaan dengan harta orang yang meninggal dunia. Jadi bukan meninggal seseorang, udah saya minta warisannya. Tidak bisa seperti itu. Karena membagi warisan itu belakangan sekali. Diselesaikan dulu segala sesuatunya yang berhubungan dengan dirinya, berhubungan dengan hartanya. Hutang dia kepada Allah, hutang dia kepada manusia, diselenggarakan jenazahnya, dilaksanakan wasiatnya. Selesai semuanya itu, ada harta yang tersisa, maka barulah kemudian dilaksanakan pembahagian harta warisan. Jadi pembagian harta warisan itu berada pada posisi yang kelima dari hal-hal yang berkenaan dengan harta peninggalan seseorang. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang perlu kita ketahui tentang harta peninggalan seseorang. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pembahasan yang selanjutnya, masih berhubungan dengan pengantar ilmu faraid. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.